Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallah wal amilu wa huwa man yab'athuhumul imamu li akhdi zakati wa qasimin wa hasyirin la qadin. Kita teruskan asnaf 8 yang berhak atau bisa menerima zakat. Kalau kemarin nomor 1 yaitu fakir, yang nomor 2 miskin, dan sekarang yang nomor 3 yaitu amil. Amil itu orang yang mengumpulkan, mengambil, mencatat orang-orang kaya atau zakatnya orang-orang kaya, dia yang mengurusi, dan itu atas perintah daripada imam. Imam di sini adalah pihak-pihak yang berwenang. Mungkin dari Kemenak, mungkin dari organisasi keagamaan, itu baru dikatakan amil. Kalau hanya seperti dadaan ketika zakat fitrah dikumpulkan di masjid menjadi satu bersama-sama, itu namanya bukan amil. Itu namanya adalah panitia, hanya dititipi saja. Dan kalau model seperti itu sebenarnya tidak berhak menerima zakat atas nama amil. Mereka panitia zakat itu dikasih bagian zakat asnafnya itu karena miskin atau fakir. Tapi kalau amil itu belum masuk kriteria, karena amil itu mereka yang mengambil, yang membagi, yang mengumpulkan, yang mencatat satu persatu, banyaknya berapa, satuannya berapa, dicatat yang miskin yang mendapatkan bagian itu berapa orang, yang fakir itu berapa orang. Makanya ketika hari raya atau tanggal 1 Syawal atau akhir bulan Ramadan dikumpulkan menjadi satu di masjid, itu namanya bukan amil tapi panitia. Kalau amil itu man yab'athuhul imamu. Jadi ada lembaga atau organisasi yang istilahnya itu meresmikan atau memberi mandat untuk mengambil, mengumpulkan, menyalurkan daripada zakat. Lalu yang nomor 4, wal mu'allafatu man aslama wa niyatuhu dha'ifatun aulahu syarafun
yutawaqqa'u bi ihi islamu ghairihi. Yang nomor 4 yang berhak menerima zakat yaitu mu'allaf, orang yang hatinya tergerak untuk masuk Islam, tertarik masuk agama Islam. Kalau sekarang itu bahasa kerennya itu login. Ya kalau bahasa fikih kitabnya itu mu'allaf. Hatinya itu diluluhkan, dilenturkan untuk memeluk agama Islam. Dan niat untuk masuk Islam ini lemah. Mengapa lemah? Ya mungkin karena pengaruh keluarga, pengaruh sekitar, pengaruh teman dan lain sebagainya, antara masuk Islam atau tidak, kembali atau tidak, ini namanya masih lemah. Nah ini bisa menerima zakat. Atau orang yang mu'alaf ini adalah orang yang terpandang, syarafun terpandang. Walaupun dia itu kaya dalam segi ekonominya terpandang, tapi dengan diberi zakat, entah itu berupa barang atau uang, yang penting itu yang pantas. Dengan diberi ini sehingga ada semacam perhatian, sehingga orang yang mulia, orang yang terpandang ini karena diberi zakat ini, sehingga dia itu menarik kepada yang lainnya, mungkin keluarganya, mungkin temannya, mungkin sekitarnya. Oh ya, ternyata ketika di Islam itu ada yang namanya pemberian, yaitu berupa zakat. Sosialnya tinggi, rasa empatinya itu ternyata Islam itu tinggi, yaitu dengan lewat zakat. Nah ini boleh sekalipun orang kaya, tapi kalau dia itu dipandang bisa menarik atau bisa membawa orang-orang di sekitarnya itu masuk Islam atau mu'alaf, ini bisa menerima zakat. Kemudian yang nomor 5 warriqobu al-mukatabuna kitabatan sohihatan fayuto al-mukatabu ausayyidu biidnihi. Ini yang nomor 5 yang berhak menerima zakat adalah hamba tapi yang mukatab. Mukatab itu apa? Hamba bisa bebas tidak menjadi hamba. Ini kalau dia itu hambanya itu adalah mukatab. Mukatab itu cicilan. Bisa bebas kalau dia itu mencicil, ya entah kesepakatannya itu berapa. Mungkin dia itu bebas menjadi hamba kalau membayar 50 juta misalkan. Nah, seperti ini namanya adalah hamba mukatab. Mukatab itu artinya itu bisa bebas tapi dengan membayar mencicil, mengangsur. Tapi kalau hambanya ini adalah hamba muba'at atau hamba murni, benar-benar hamba, sebagian dalam arti sebagiannya itu hamba, sebagiannya itu bebas, dalam arti kalau namanya hamba itu kan namanya sebagian penghasilannya untuk dirinya, sebagian untuk sayyidnya. Ini namanya muba'at. Tapi kalau mukatab bisa menjadi bebas, entah dia itu dimiliki orang Islam sendiri atau sayyidnya itu dia itu orang kafir. Ini dengan membayar berangsur-angsur bisa bebas, ini bisa menerima zakat. Tapi kalau hambanya itu murni hamba, tidak muba'at, tidak mukatab, ini tidak bisa menerima zakat. Nanti di belakang ada beberapa golongan yang tidak bisa atau tidak boleh menerima zakat. Jadi entah diberikan langsung cicilannya
oleh si hamba mukatab itu sendiri atau lewat sayyidnya itu bisa. Dalam arti bisa kalau dia itu bisa mengangsur membayar 50 juta, dia akan bebas, tidak menjadi hamba lagi. Kemudian yang nomor 6, wal kharimu man istadana li nafsihi li ghairi maksiatin fayuto lahu in ajaza an wafa'id daini wa in kana kasuban idil kasbu la yadfa'u hajatahu li wafa'ihi. Yang nomor 6, yang boleh menerima zakat yaitu orang yang punya hutang. Gharim atau orang yang punya hutang itu orang yang punya hutang untuk dirinya sendiri, tapi asalkan hutangnya itu bukan untuk maksiat. Kalau hutangnya untuk maksiat, ya mungkin karena judi sehingga hutangnya banyak, ini nggak boleh menerima zakat. Entah itu hutangnya itu untuk ibadah, untuk kebaikan, atau untuk sesuatu yang mubah. Ya, untuk sesuatu yang mubah. Mubah itu apa? Mubah itu ya untuk membangun rumah. Itu kan mubah, tidak wajib. Sekalipun dia itu adalah pekerja, dalam arti tidak pengangguran, punya pekerjaan, itu tetap boleh menerima zakat. Mengapa? Karena pekerjaannya itu tidak bisa melunasi atau belum bisa melunasi daripada hutangnya. Jadi misalnya hutangnya pun juga dia hutang karena dia itu merasa mempunyai tanggungan untuk pembangunan masjid, madrasah atau pondok. Karena dia itu merasa punya tanggungan, akhirnya dia itu hutang untuk menyelesaikan bangunan. Nah, hutang itu atas nama dirinya, bukan atas nama masjid atau bukan atas nama pondok, tapi dirinya karena dia merasa menanggung. Ini pun juga boleh menerima zakat. Dihorim li nafsihi, hutang yang untuk dirinya dalam arti atas nama dirinya, bukan atas nama yayasan atau atas nama lembaga. Kalau hutangnya itu atas nama yayasan, ya yang membayar ya yayasan, bukan dirinya. Kalau hutangnya itu untuk lembaga, yang membayar ya lembaga, bukan dirinya. Jadi sekalipun dia itu bekerja terus, tapi karena hutangnya itu banyak, itu tetap boleh menerima zakat. Karena pekerjaannya itu belum bisa untuk melunasi daripada hutangnya. Yang nomor 7, wasabilullahi wa al-qaimu bil jihati mutatawian walau hunian fayuto al-mujahidu an-nafaqata wal kiswata lahu waliyalihi zahaban wa iyaban wa thamana alatil harbi. Nah, sekarang ini yang nomor 7. Nomor 7 nanti itu berkembang. Dalam arti berkembang, banyak sekali pendapat ulama. Awal permulaan sabilullah yaitu mereka-mereka yang perang di jalan Allah. Ya kalau sekarang ini mungkin ya seperti perang Palestina dengan Israel. Tapi asalkan perangnya, jihadnya itu mutatawian, dia tidak dibayar. Ya kalau tentara itu kan dibayar. Ya kalau tentara itu dibayar. Ya itu termasuk jihad atau tidak. Jadi mutatawian
itu dalam arti tidak dibayar. Jadi mutatawin ahalun minal qaim ay halakonihi mutatawian lasah malau fi diwanil murtazikoti. Jadi dia mutatawian, tidak tercatat dalam catatan tentara-tentara itu. Kalau Indonesia TNI tidak ada catatannya kalau dia itu anggota TNI. Jadi perangnya itu karena lillahi ta'ala. Ya paling hanya dicukupi makan dan minum itu kan lumrah, tapi bayaran itu tidak. Jadi kalau ada orang perang fisabilillah dalam arti tidak dibayar, bukan bayaran, maka negara itu berhak mencukupi kebutuhannya, nafkahnya. Jadi wa yutal mujahidun nafaqata wal kiswata. Maka negara wajib memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari, yaitu makan, minum, serta pakaian. Begitu juga negara berhak mencukupi keluarganya, baik ketika pergi perang maupun kembali perang. Itu keluarganya, anak-anaknya itu yang menanggung itu negara. Dalam hal ini karena yang berhak memberi itu adalah negara. Sedangkan negara bagi sabilillah itu tidak berkewajiban membayar karena lasah malu fi diwanil murtazikoh. Sekalipun toh orang kaya yang perang ini loh orang kaya, tapi karena tidak dibayar, ini boleh menerima zakat walau gonian. Jadi perangnya itu karena mutatawi, karena kesunahan, sunah jihad fisabilillah. Nah, lalu berbagai pandangan tentang ulama. Kalau sekarang tidak ada perang misalkan, ya sekarang itu boleh diberikan kepada sabilil khair, seperti guru-guru madrasah, guru ngaji yang tidak ada bayarannya, ini boleh menerima zakat. Kemudian yang terakhir, golongan yang boleh menerima zakat yaitu ibnus sabil wa ibnus sabil wa wa musafirun mujtazun bi baladiz zakati, yaitu orang yang pergi atau musafir. Musafirnya ini adalah musafir yang tidak maksiat. Kalau musafirnya itu maksiat, mungkin pergi karena mau mencuri, pergi mau merampok, pergi mau transaksi narkoba dan seterusnya, atau pergi ke tempat yang jauh tapi niatnya itu cari cewek untuk maksiat. Nah, ini tidak berhak menerima zakat. Tapi kalau perginya itu karena satu kesunahan, ya mungkin seperti ziarah atau silaturahim, atau yang sifatnya itu jawaz atau mubah, seperti orang pergi ke Jakarta, ke Taman Mini, mau melihat Masjid Istiqlal dan seterusnya, ini mubah, yang penting bukan maksiat. Orang pergi ini boleh menerima zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian zakat, setelah kita terangkan ada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat, sekarang ada golongan-golongan yang tidak boleh menerima zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal atau zakat harta benda. Jadi walau atoha lam yujzi, bila kita menerima zakat, memberikan zakat kepada golongan-golongan berikut ini, maka zakatnya itu tidak sah atau tidak cukup. Dalam arti tidak cukup, tidak sah. Siapa saja? Nomor 1, li kafirin, kepada orang kafir. Orang kafir itu orang yang non muslim,
Orang yang belum syahadah, orang yang belum masuk Islam kok diberi zakat, maka zakatnya ini tidak sah. Ini yang pertama. Yang nomor dua, man bihi rikun walau muba'adan khaira mukatabin. Yang nomor dua adalah hamba. Kalau di atas tadi boleh hamba, tapi hamba yang mukata. Nah, hamba murni atau hamba sebagian hamba badannya ini sebagian hamba, sebagian bebas. Dalam arti kalau dia itu ada penghasilan, maka penghasilan misalkan 100.000, yang 50 ini untuk sayyidnya, ini tidak boleh menerima zakat. Yang boleh menerima zakat adalah hamba yang mukatab. Tadi saya terangkan mukatab itu hamba yang bisa bebas dengan membayar berangsur-angsur atau nyicil. Ini tidak boleh. Ya. Hamba yang murni atau sebagian hamba sebagian bebas ini tidak berhak menerima zakat. Yang nomor tiga, au hasyimiyin au mutolibiyin. Yang nomor dua dan nomor tiga dan nomor empat yaitu keturunan Bani Hashim atau Bani Mutolib. Jadi kalau melihat ini adalah jalur keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Hashim ini pernah iki apa? Canggah apa udeg-udeg gantung siwul. Kalau Muthalib ini kan ndahnya Kanjeng Nabi. Ini keturunan beliau dari Bani Hashim atau Muthalib. Ini tidak boleh menerima zakat. Sampai sekarang keturunannya itu tidak boleh. Mengapa demikian? Ya. Ini mengapa demikian kok tidak boleh? Tidak boleh menerima zakat. Ini hadisnya, innama hiya ausahun nasi wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li alihi. Mengapa zakat itu tidak diperbolehkan? Keturunan daripada Hashim atau Muthalib. Muthalib itu mbahnya Kanjeng Nabi, sedangkan Hashim itu pernah canggah apa udeg gantung siwure. Ini tidak boleh menerima zakat. Karena zakat atau sedekah ini adalah kotoran-kotoran atau bagian-bagian kotoran manusia. Maka tidak halal bagi Nabi Muhammad li Muhammadin dan tidak halal bagi keluarga-keluarga Nabi Muhammad. Qala syekhuna wa kazakati kullu wajibin kan nadri wal kafaroti bihilati tatawu'i wal hadiyati. Begitu juga sedekah yang wajib selain zakat, yaitu seperti nazar atau kifarah. Ini tidak boleh keturunan Nabi Muhammad, keturunan Bani Hashim, keturunan Bani Muthalib tidak boleh menerimanya. Ini misalkan Sukron Makmun keturunannya Bani Hashim. Saya nazar ke ini, aku nek sehat Sukron tak umroh nih. Ya, ini nggak boleh karena umroh nazar ini juga regeti menungso. Sukron tidak boleh menerima nazar saya umroh karena Sukron Makmun termasuk keturunan Bani Hashim atau Bani Muthalib. Jadi nazar dan kafarot juga nggak boleh. Bayar kafarot ya seperti saya itu membunuh atau istri saya itu fidyah ya, itu juga nggak boleh karena menyusui sehingga tidak puasa, itu membayar fidyah atau membayar kafarot. Ini tidak boleh diberikan keturunan Rasulullah
keturunan Banu Hashim atau keturunan Bani Muthalib, nggak boleh. Kecuali kalau itu kesunahan seperti hadiah. Ya kita memberi hadiah kepada keturunan Rasulullah, memberi hadiah sekepok uang, memberikan hadiah sak keranjang buah-buahan, ini boleh. Kalau itu hanya hadiah atau sunnah-sunnah itu boleh. Tapi kalau yang wajib tidak diperbolehkan. Karena apa? Zakat atau sedekah wajib itu ausahun nasi, kotoran-kotoran dari manusia yang perlu dibersihkan, diberikan kepada orang lain selain keturunan Bani Hashim dan keturunan Bani Muthalib. Kemudian yang nomor 5 yaitu al-ghaniyin wa huwa man lahu kifayatul umri al-ghalib alal as-sahih wa qila man lahu kifayatu sanatin awil kasbul halalu allaiku. Yang nomor 5, zakat tidak diperbolehkan diberikan kepada orang yang kaya. Nah, orang kaya itu tidak boleh menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat wajib atau zakat harta benda. Lah, orang kaya itu apa toh? Siapa toh? Yaitu orang yang mempunyai kecukupan kebutuhan hidup selama saumur. Misalkan sukron umur itu lumrahe Kanjeng Nabi 3 kok bondoni sukron itu 1 triliun. Lah ini kan lebih dari saumur malahan. Ini tidak boleh menerima zakat. Tapi menurut Qil sebagian ulama, lah kalau Qil ini pendapat yang lemah, orang kaya itu orang yang mempunyai kecukupan kebutuhan setahun. Ini lemah. Tapi yang kuat yaitu kebutuhan seumur, ya lumrahe seumur itu umur 63 tahun. Andikan nganggur ngetekur, ora kerja, ora apa-apa, dia itu kok mendapatkan kebutuhan, itu dikatakan orang kaya. Tapi ada yang berpendapat wakila, kalau Qil itu biasanya itu pendapatnya lemah. Orang kaya itu orang yang punya kebutuhan 1 tahun. Ini ada lagi yang mengatakan ini juga Qil, ini lemah lagi, tambah lemah. Man lau kifayatu sanatin awil kasbul halalu alaiku, atau orang yang punya apa itu namanya pekerjaan yang layak, ini sudah dikatakan orang kaya dan pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang halal. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Kemudian yang terakhir, zakat yang tidak boleh diterimakan yaitu kepada au makfiyin binafakoti koribin min aslin au far'in au zaujin bihilafil makfiyi binafakotin mutabariin. Nah, jadi yang nomor 6 berarti nomor 6, zakat fitrah atau zakat harta benda ini tidak diperbolehkan diberikan kepada keluarga, kerabat. Lah kerabat itu siapa toh? Yaitu ayah kandung, ibu kandung. Ayah kandung, ibu kandung, morotuwo, ini nggak boleh. Begitu juga diberikan kepada anak-anak kandung, ini tidak boleh. Min aslin au far'in, atau diberikan kepada suami istri. Saya punya harta banyak, zakat tak wehno bojoku, saya berikan istri, itu nggak boleh. Kalau zakat wajib nggak boleh. Atau sebaliknya, istri saya punya harta banyak, wajib zakat, zakatnya diberikan kepada saya, ini nggak boleh, nggak sah. Berbeda kalau
orang yang dicukupi dalam arti kebutuhannya itu karena kesunahan. Contohnya, saya memberikan zakat kepada kakak atau adik-adik saya, ini boleh. Karena apa? Kebutuhan sehari-hari, nafkahnya, kebutuhan sehari-hari kakak-kakak saya, adik-adik saya itu bukan tanggung jawab saya. Itu tanggung jawab mereka sendiri. Sedangkan kalau orang tua ini tidak mampu karena sudah tua, tidak bisa menghasilkan apa-apa, maka kebutuhan orang tua ini adalah kewajiban terhadap anak. Anak tidak bisa mengelak. Begitu juga orang tua ketika punya anak tidak bisa berbuat apa-apa, maka kebutuhan sehari-hari ini adalah yang tanggungan orang tua. Makanya anak zakat diberikan ayahnya atau ibunya nggak boleh, nggak sah. Atau zakatnya ayah atau ibu diberikan anak juga tidak sah. Jadi min aslin itu orang tua, au far'in itu anak, au zaujin atau istri atau suami. Suami zakat nih istri, istri zakat nih suami, ini tidak sah. Zakatnya belum gugur. Tapi kalau saudara ini boleh. Ya, kemarin tuh saya ditanya teman dari Banyuwangi sama Kediri. Tanya begini, Mbah, saya itu punya kakak kandung, tapi sudah sakit stroke, tidak bisa bekerja. Dia juga punya anak besar-besar, sudah dewasa semuanya, sudah bekerja. Tapi istrinya tuh menuntut saya gimana? Istilahnya tuh kebutuhan sehari-hari itu ditanggung, kebutuhannya itu juga ditanggung oleh saudara kandungnya. Loh, itu nggak bener. Kalau nafkah itu saudara kandung itu hukumnya itu hanya sunnah. Makanya kalau saudara kandung itu sudah mandiri boleh menerima zakat. Karena boleh menerima zakat sehingga misalkan kebutuhan sehari-hari saudara kandung itu atau saudara itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya dasarnya ini au makfiyin binafakoti koribin min aslin au far'in au zaujin bi khilafil makfiyi binafakoti mutabariin. Kalau saya mencukupi kakak saya mencukupi kebutuhan adik saya, ini sunnah, tidak wajib. Yang wajib itu ya saya terhadap istri saya, terhadap anak saya, terhadap ayah ibu saya yang sudah tidak mampu. Demikian untuk pagi hari ini, semoga